Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021. Hari Sabtu dalam masa Prapaskah yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sudahlah menjadi gembala semua orang yang mencari kedamaian abadi. Semoga Putramu menggembalakan kami, domba-domba kawananmu dan umatmu atas namamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Sabtu dalam masa Prapaskah yang kedua, diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 3 dan dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 32. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh miliknya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya,
lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak domba yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pengalaman si bungsu dalam cerita Injil hari ini menampilkan kepada kita sosok kisah seorang pentobat atau pertobatan yang sejati. Ia menyadari kekurangan, keterbatasan, dan kesalahannya sebelum akhirnya kembali pulang kepada bapaknya. Hidup pertobatan si bungsu melingkupi dua aspek sekaligus. Pertama, kesadaran, dan yang kedua, tindakan. Ia dengan bebas memilih menjauh dari rumah dan bapaknya. Tetapi dengan kebebasan yang serupa pula, ia menyadari kesalahan dan memilih langkah kembali. Si bungsu menyadari bahwa berada di rumah bapaknya selalu merupakan tempat paling membahagiakan, sekalipun itu ia hanya menjadi seorang upahan belaka. Dan kasih seorang bapa kemudian merangkulnya kembali, bukan sebagai seorang upahan, tetapi sebagai seorang anak yang sungguh dicintai. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah orang-orang berdosa. Serupa dengan cerita si bungsu dalam bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini. Kita sebagai orang-orang berdosa menjauh dari rumah dan hidup dalam kenikmatan duniawi. Kita menolak belas kasih Allah yang hadir untuk menawarkan belas kasih hidup dalam penuh cinta dalam kasih Tuhan. Kita lebih suka hidup dalam kebebasan yang ditawarkan oleh dunia. Kita mungkin menyadari kesalahan dan dosa-dosa kita, namun kerap kita enggan atau tak mampu untuk memulai langkah kembali.
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Pertobatan kita kerap berhenti pada kesadaran belaka bahwa kita adalah berdosa. Tetapi kita tidak berani mengambil langkah untuk mulai pertobatan, kembali ke jalan yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Maka sebagai orang-orang yang berdosa, kita patut mencontoh teladan yang telah ditunjukkan oleh si bungsu dalam cerita Injil hari ini. Dia bebas memilih untuk hidup dalam dosa. Tapi ketika ia sadar, ia bukan hanya sadar bahwa ia telah jatuh dalam dosa. Ia telah jauh dari rumah bapaknya. Tapi ia berani untuk kembali memohon ampun kepada bapaknya. Bahkan ia rela merendahkan dirinya sebagai seorang upahan dari bapaknya. Yang penting adalah bahwa bapaknya mau menerima dia kembali. Dan apakah bapaknya menjadikan dia seorang upahan? Tidak. Bapaknya ternyata menyambutnya dengan penuh sukacita, mengadakan pesta yang luar besar untuk menyambut anaknya yang pulang kembali ke dalam rangkulan kasihnya itu. Bapak yang baik hati yang mengadakan pesta, mengorbankan anak domba terbaik demi menyambut anak-anaknya yang pulang ke rumahnya, adalah lambang Tuhan yang sungguh mencintai manusia, sehingga ia rela mengorbankan anak domba Paskah kita, putra tunggalnya sendiri, putra terkasihnya, putra terbaiknya, hanya demi untuk merangkul kita yang mau kembali ke dalam rangkulan kasihnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebaliknya kita tidak boleh mencontoh teladan hidup dari si sulung yang munafik, yang selalu menganggap dirinya sebagai orang benar, sebagai orang saleh, hidup mentaati perintah Allah, tapi ternyata hidup ketaatannya kepada bapaknya ada pamrih, yaitu supaya ia bisa dipestakan atau ingin mendapat sesuatu. Maka ketika adiknya yang kembali dipestakan, barulah kelihatan kemunafikan dari si sulung yang selalu menganggap diri orang benar ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sikap dari si sulung ini, suka tidak suka, kita harus mengakui dengan jujur bahwa itu juga ada dalam diri kita masing-masing. Siapapun kita, sikap si sulung ini pasti ada dalam diri kita. Tapi saudara-saudara yang Tuhan cintai, kita tidak perlu takut. Pintu pertobatan selalu terbuka untuk kita kembali ke jalan yang benar. Yang penting, contoh teladan dari si bungsu harus menjadi pegangan hidup kita, dan bukan contoh si sulung yang selalu menganggap diri yang benar. Mungkin terkadang kita selalu menganggap diri lebih orang berdosa, orang kotor daripada kita. Kita selalu melemparkan kesalahan kepada orang lain. Ambillah contoh, ketika ada itu orang yang berkelahi karena mabuk, maka kita mempersalahkan penjual miras. Pertanyaannya adalah, apakah miras itu punya kaki, punya mulut untuk menawarkan diri kepada manusia? Bukankah manusia punya otak untuk bisa menentukan mana yang baik dan mana yang tidak? Peraturan-peraturan perda yang mengatur pelarangan miras tidak ada gunanya apabila manusia tidak sadar akan dirinya sebagai manusia yang rapuh di hadapan Tuhan. Kalau manusia sungguh sadar bahwa manusia itu adalah orang berdosa, maka tidak perlu banyak peraturan dalam hidup ini. Asal betul orang hidup mau mentaati segala yang digariskan oleh Tuhan,
dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam masa prapaskah ini kita sebagai orang-orang berdosa, kita kembali masuk ke dalam hati kita. Selamilah hati kita, diri kita, dan sadarilah bahwa siapapun kita orang berdosa di hadapan Tuhan. Dan jangan hanya sampai kepada kesadaran bahwa kita adalah orang berdosa, tapi harus berani mengambil langkah, bertindak, ialah kembali ke rumah Bapa yang penuh dengan damai. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini semakin menghantar kita untuk menjadi pentobat-pentobat sejati seperti anak sulung dalam cerita Injil hari ini. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.